Setibanya di rumah, istri Hats terkejut melihatnya dan tidak banyak basa-basi dan banyak pertanyaan. Ia langsung mengobati luka Hans dan menemaninya hingga tidur terlelap. Dan kita diperlihatkan di sebuah bar dengan seorang bos mafia Rusia bernama Yulian yang sedang asik bernyanyi. Diketahui Yulian ini adalah bos mafia paling berbahaya dan amat sangat kejam di wilayah kota tersebut. Di samping itu, Yulian juga seorang bandar perusahaan saham uang tunai yang bernama Opsak, memiliki klien dari berbagai kota dengan kekayaan sampai ratusan juta dolar. Kemudian setelah selesai bernyanyi, salah satu kliennya mengomentari Yulian dengan mengatakan tidak pantas bernyanyi seperti itu. Sebagai pimpinan nanti akan membuat keraguan bagi klien yang lain dengan pelayan dan terlihat tidak begitu berwibawa mengurusi uang mereka. Dan kita melihat apa yang dilakukan Yuli dengan sangat kejam. Yuli membunuh salah satu anak buahnya yang tidak bersalah. Woi, kok begitu woi? Tiba-tiba teleponnya berdering yang memberitahu kalau adik Yulian sedang dirawat di rumah sakit, di mana adik Yuli adalah salah satu korban Hats di bis tadi. Yuli pun marah besar dan mencoba menginterogasi semua temannya siapa yang menghajar adiknya hingga babak belur, hingga salah satu temannya berhasil mendapat kartu identitas kerja milik si Hans. Pagi harinya kembali ke Hans dengan keluarganya yang sepertinya sudah membaik. Tiba-tiba telepon berdering yang mana itu adalah pria misterius yang sering Hats ngobrol lewat radio. Pria misterius itu memperingatkan Hats bahwa dengan kejadian semalam yang diantaranya adalah salah satu keluarga dari mafia Rusia bernama Yuli. Orang itu pun menyuruh Hats pergi ke tukang cukur. Tak buang waktu lama-lama demi mendapatkan informasi tentang si Yuli ini, Hats pun pergi ke tukang cukur yang dimaksud. Setibanya di tukang cukur, terlihat seperti bukan orang sembarangan, nampaknya seperti agensi atau agen atau apalah itu, tidak tahu aku. Dan setelah melihat dokumen tentang si Yuli, Hats pun tidak menyesali perbuatannya dan ia menghadapi apapun resiko yang terjadi ke depannya. Kembali ke si Yuli yang sedang mencoba mencari informasi tentang Hats, dan stafnya mencoba menghubungi rekannya yang ada di Pentagon. Dan alangkah terkejutnya staf Yuli melihat kekejaman Hats di masa lalu yang ternyata Hats orang yang sangat berbahaya. Staf Yuli pun memberikan semua dokumen tentang kekejaman Hats dan ia tidak mau ikut campur. Saat itu juga stafnya pun mengundurkan diri. Malam harinya saat Hats dan keluarganya makan malam, di luar prediksi Yulian ternyata bergerak lebih cepat. Di saat itu Hats dengan cepat menyuruh keluarganya bersembunyi ke ruang bawah tanah dan menyuruh mereka tetap tenang dan ini semua akan baik-baik saja dan jangan menghubungi 911. Apa yang dilakukan Hats sangat brutal, menghabisi satu persatu anak buah Yuli, walaupun Hats akhirnya tumbang dengan distrum dari belakang. Bukan nobody namanya kalau menyerah begitu saja. Hats dengan cepat melepaskan diri hingga membuat semua anak buah Yuli koid di tempat. Hats kembali ke rumah dengan menelpon ayahnya supaya berhati-hati. Kemudian Hats membersihkan diri dan mengeluarkan keluarganya dari ruang bawah tanah. Alangkah terkejutnya mereka melihat semua apa yang terjadi. Hats menyuruh istrinya segera membawa anak mereka ke tempat yang aman, sedangkan Hats akan menyelesaikan semua masalah yang terjadi hingga selesai. Dan di rumah Hats mengumpulkan satu persatu anak buah Yuli yang sedang kritis. Di saat Hats menceramahi anak buah Yuli, ternyata anjay, bisa-bisanya dia sampai ceramah. Kembali ke panti jompo, ya benar yang dikatakan Hats. Dua anak buah Yuli datang ingin membunuh ayahnya yang mereka sangka ayah Hats adalah cuman pria biasa bangka, yang ternyata setelah membakar rumahnya dengan semua pasukan Yuli, Hats pergi menemui ayah mertuanya dan membeli perusahaan dengan emas yang ia bawa. Adik iparnya tak setuju dan ingin memukul Hats. Hats pun tidak peduli lagi dan memukulnya balik.
tak buang-buang waktu lama, Hajj mempersiapkan semuanya di tempat tersebut untuk melawan perang dan menghabisi semua anak buah Yuli beserta dirinya. Kemudian Hajj pergi ke tempat Opsak, usaha Yuli, di mana pemain lain datang dengan mengendap, namun tidak dengan Hajj. Dengan kebrutalannya, Hajj menghabisi semua orang-orang yang bekerja di tempat tersebut dan membakar semua uang Yuli. Tak sampai di situ saja, Hajj dengan lantang gagah berani masuk dengan santai makan stik ke bar Yuli dan mengancam Yuli jika macam-macam dengannya. Yang ternyata Hajj membawa bom yang membuat semua anak buah Yuli keluar, dan Hajj memberikan pilihan pada Yuli supaya berhenti mengejarnya dan berdamai memulai kehidupan baru. Baik juga sih Hajj ini ya, tapi mengerikan juga sih. Saat Hajj pergi, Yuli menyuruh semua anak buahnya menghabisi Hajj dan kejar-kejaran pun dimulai. Hajj membawa semua pasukan Yuli ke gudang yang sudah dipersiapkannya kemarin. Saat Hajj terpojok, tiba-tiba orang misterius itu membantu Hajj, dan ayahnya pun juga enggak kalah barbarnya. Anak sama bapak sama aja. Mereka membentuk satu skuad dan menghabisi semua pasukan Yuli hingga tersisa Yuli sendiri. Kemudian saat semua amunisi mereka habis, Hajj melakukan ide gila yang hingga membuat Yuli tewas seketika. Hajj pun diinterogasi oleh FBI. Siapa dia sebenarnya? Hajj pun menjawab, "Saya bukan nobody, siapa-siapa." Kemudian telepon kedua FBI itu berdering yang menandakan supaya mereka melepaskan Hajj dan dia bukan siapa-siapa. Tamat. Ending yang cukup mensadiskan. Kesimpulan pendapat Mimin dari film ini ialah mungkin nobody itu bukan siapa-siapa adalah sebutan atau nama sebuah organisasi divisi rahasia pemerintah dengan misi-misi yang sangat sulit dan sangat kelam yang diisikan orang-orang berdarah dingin seperti Hajj ini. Karena teman staf Yuli mencari data tentang Hajj di Pentagon, dia tidak menemukan data Hajj di komputer yang ternyata disembunyikan di ruang bawah tanah tempat penyimpanan data-data rahasia milik pemerintah tersebut. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah jangan memandang orang dari penampilannya atau dari usianya. Kita tidak tahu siapa mereka, mungkin saja seperti si Hajj ini atau orang sakti, dukun, orang pintar, semuanya apapun itu. Yang terpenting kita harus menjaga adab dan berperilaku dengan baik. Oke, sampai jumpa di cerita film selanjutnya.